Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat datang di channel Teman Sekelas edisi malam Jumat. Terima kasih sudah memilih video ini ya. Pada edisi ini, tim Teman Sekelas akan secara khusus membahas tentang beberapa informasi menarik mengenai dunia mistis. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya, supaya kamu menjadi orang pertama yang tahu informasi-informasi yang akan diberikan selanjutnya. Kegiatan mendaki gunung saat ini sudah menjadi hal yang umum nih guys, berbeda dengan beberapa tahun ke belakang, di mana kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh mereka yang biasanya adalah mahasiswa dan anggota dari komunitas pecinta alam. Rute pendakian pun masih terbilang sulit pada saat itu, tidak seperti sekarang, yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar para pendaki bisa melewati rute dengan lebih mudah, tapi tanpa merusak alam yang ada. Kerennya lagi, saat ini pendaftaran bisa dilakukan secara online loh guys. Bahkan, ada salah satu gunung yang memfasilitasi pendaki dengan gelang yang dilengkapi oleh GPS tracker agar bisa memudahkan pencarian jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi, tetap harus antisipasi. Selain keindahan alam yang akan didapat, tidak jarang pendaki mengalami kejadian mistis saat melakukan pendakian loh. Para pendaki pun setuju bahwa setiap gunung mempunyai ruh dan jiwanya tersendiri. Bahkan, banyak kejadian-kejadian yang disangkut pautkan dengan hal mistis ini. Beberapa di antaranya adalah pendaki yang hilang karena penglihatannya disesatkan, atau rute pendakian yang diarahkan ke jalur yang salah. Ada juga yang disukai oleh makhluk gaib sehingga dia tidak diizinkan untuk turun. Ngeri banget ya guys. Nah, berikut ini ada 5 di antara banyak kisah pendaki gunung yang paling horor yang pernah diceritakan. Penasaran? Yuk simak video selengkapnya. Pengalaman pendaki Arya Sena di Gunung Slamet. Cerita ini dikisahkan oleh pendaki senior Arya Sena di kanal YouTube milik Prasojo Muhammad. Arya Sena memang terkenal sebagai pendaki yang tidak takut pada makhluk halus jenis apapun. Pada tahun 2002, dia melakukan pendakian ke Gunung Slamet bersama teman-temannya dari anggota organisasi pecinta alam. Di perjalanan, salah satu timnya yang bernama Bunga mengalami kesurupan. Dia dirasuki sosok berbadan kurus tapi tinggi dengan 3 tanduk yang masing-masing tanduknya memiliki cabang dan ekor yang juga bercabang. Sosok itu memegang pedang dan tongkat berbentuk ular pada kedua tangannya. Sosok itu bertujuan ingin menikahkan Bunga dengan salah satu sosok di bangsanya. Arya dan yang lain mencoba untuk membantu Bunga dan mendoakannya. Di tengah kondisinya yang tidak stabil, tiba-tiba Bunga meminta maaf pada Arya. "Maaf telah merepotkan," katanya. Dan tiba-tiba dia mengatakan bahwa dia akan segera pergi dan telah ditunggu oleh almarhum ayahnya yang sedang menunggunya di atas sana. Oh iya, dan calon suaminya juga katanya. Ih, siapa ya? Tak lama kemudian tiba-tiba denyut nadi serta detak jantung Bunga berhenti. Sontak teman-temannya langsung berteriak dan menangis. "Bunga meninggal! Bunga meninggal!" Jeritan-jeritan itu yang terdengar. Gak hanya di situ guys, ternyata sosok itu masih mengikuti mereka hingga perjalanan pulang. Kejadian kesurupan pun terjadi lagi di dalam kereta saat perjalanan pulang yang membuat mereka terpaksa diturunkan di salah satu stasiun pemberhentian, tepatnya di kota Cirebon. Tentu kejadian ini membuat suasana di stasiun menjadi riuh dan menegangkan, hingga membuat kepala stasiun di situ memanggil orang pintar kenalannya. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada Bunga di Gunung Slamet? Apa penyebabnya? Lalu, siapa kira-kira yang mengikuti mereka bahkan sampai perjalanan pulang?
Silahkan tonton kisah selengkapnya di kanal YouTube Prasojo Muhammad. Arya juga menuliskan kisah lengkapnya dalam sebuah buku berjudul Minta Mantu. Di buku itu tertulis semua ceritanya secara detail. Kalau penasaran, jangan lupa beli bukunya juga ya guys. Pendaki Sumar Adiwijaya di Gunung Sumbing. Masih di channel Prasojo Muhammad. Kali ini, Sumar Adiwijaya menceritakan kisah mistisnya saat melakukan pendakian ke Gunung Sumbing pada tahun 2014 lalu. Sumar Adiwijaya, atau yang biasa dipanggil Umang ini, mendaki dengan ketiga temannya, yaitu Ambon, Arif, dan Engko. Umang menjadi tim leader di rombongannya saat itu. Kejadian janggal terjadi ketika Umang tersesat setelah beberapa menit terpisah dari rombongannya untuk buang air kecil. Di tengah perjalanan Umang mencari rekannya, dia bertemu dengan seorang kakek yang pulang dari ladang. Kakek itu memberikan sebuah kantung kresek hitam berisi singkong dan ubi bakar yang masih hangat. Bahkan, mereka sempat memakannya bersama di situ. Saat mereka berpisah untuk melanjutkan perjalanannya masing-masing, kakek itu memberi pesan untuk jangan lupa membawanya turun kembali. Singkat cerita, Umang sudah berada di tempat camp bersama rombongannya. Saat mereka ingin memakan ubi dan singkong pemberian kakek tadi, ternyata isinya berubah. Singkong dan ubi bakar yang Umang lihat tadi berubah menjadi dua buah pembalut yang sepertinya baru bekas pakai. Tentu saja hal itu membuat mereka kaget. Akhirnya, Umang membungkusnya kembali dan memasukkannya ke dalam tas kecil yang dia bawa. Saat mereka akan turun keesokan harinya, tercium bau amis yang sangat menusuk hidung. Ternyata ada darah yang menetes keluar dari tas kecil Umang itu, yang berasal dari pembalut tersebut. Umang heran, karena dalam pikirannya, tidak mungkin darah dari pembalut bisa menetes begitu banyak. Lagi pula, tasnya itu waterproof, seharusnya cairan apapun tidak bisa menembusnya. Tanpa berpikir aneh, akhirnya mereka pun turun dan sesampainya di base camp, mereka langsung membuang pembalut itu. Masih banyak kejadian janggal yang mereka alami. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, langsung aja saksikan di channel Prasojo Muhammad yang linknya akan kami cantumkan di deskripsi. Pendaki Fahru Rozi Romadona di Gunung Lawu. Cerita kali ini akan berhubungan dengan sebuah mitos yang ada di Gunung Lawu. Konon, pada zaman dahulu, Prabu Brawijaya V dalam pengasingannya di puncak Gunung Lawu mengutuk siapa saja warga Cepu, khususnya keturunan dari Adipati Cepu, untuk menaiki gunung tersebut. Jika melanggar, mereka akan celaka. Dan hingga saat ini, mitos tersebut masih dipercaya dan dijalani oleh warga Cepu. Oji menceritakan kisah pendakiannya ke Gunung Lawu bersama temannya yang ternyata adalah keturunan langsung dari Adipati Cepu. Wah, kebayang dong akan seperti apa. Saat itu Oji diminta menemani temannya yang bernama Didi untuk mendaki ke Gunung Lawu. Malam sebelum pendakian, Oji merasa ada sesuatu yang membuatnya ragu untuk pergi. Ditambah pada malam sebelumnya, ia bermimpi ditemui oleh sosok kakek yang memberitahunya kalau Didi adalah keturunan Cepu. Sampailah pada hari di mana mereka melakukan pendakian. Sejak perjalanan awal pun mereka seperti diteror oleh sosok penunggu gunung tersebut, hingga puncaknya saat mereka bermalam di tempat camp. Didi melihat banyak sekali sosok menyerupai prajurit kerajaan dengan pedang yang mereka bawa. Didi juga bermimpi kalau dia dibawa oleh prajurit-prajurit itu. Di dalam mimpinya, dia disiksa, diseret, dan akan dibunuh. Didi sangat ketakutan dan meminta untuk turun. Namun, Oji tidak mengindahkan permintaannya karena saat itu hari masih malam, sangat beresiko untuk turun. Apalagi dengan kenyataan bahwa Didi adalah keturunan Cepu. Dan juga di luar tenda sudah banyak sosok seperti prajurit yang seakan sedang menunggu untuk membunuh Didi. Ih, serem banget guys.
Saat itu, Sukmadidi sempat dibawa oleh sosok prajurit kerajaan tersebut, hingga akhirnya ada sosok kakek yang memberikan bantuan pada Oji dan dia berhasil membawa ruh Didi kembali ke raganya. Kakek itu berpesan pada Oji, jika temannya sudah sadar, bahwa dia turun sesegera mungkin dan jangan pernah datang ke Gunung Lawu lagi. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa tertidur guys. Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk segera turun. Apa sebenarnya yang terjadi pada Didi? Apakah ada hubungannya dengan dia yang merupakan seorang keturunan Cepu? Lalu, apa yang dilakukan Oji saat tahu bahwa Sukmadidi sudah tidak bersama raganya lagi? Kalian bisa mendengar cerita lengkapnya di kanal YouTube Sumar Adiwijaya ya guys. Pendaki kakak beradik di Gunung Semeru. Kali ini, cerita datang dari sepasang adik dan kakak bernama Andi dan Yuli pada tahun 2014. Berawal dari Yuli yang tidak diizinkan mengikuti kegiatan mendaki bersama teman kampusnya, akhirnya dia diajak mendaki Gunung Semeru oleh kakaknya. Keganjilan mulai terjadi saat mereka summit ke puncak. Mereka memulai perjalanan summit pada pukul 11.30 malam. Karena debu yang berterbangan saat melewati Arcopodo, mata Yuli kelilipan. Sepanjang perjalanan naik menuju puncak Mahameru, mata Yuli terasa perih dan merah. Sampailah mereka di puncak Mahameru. Pada pukul 8.30 pagi, akhirnya mereka memutuskan untuk turun dari puncak. Karena angin bertiup dengan kencang, akhirnya mata Yuli kembali kelilipan. Lalu, dia membasuh matanya dengan air. Setelah itu, tiba-tiba dia melihat cahaya kuning keemasan dari arah bawah. Hanya sekejap, tapi sangat menyilaukan. Dari situlah tiba-tiba mata batin Yuli seperti terbuka. Ketika mereka akan sampai ke Arcopodo, Yuli kembali melihat cahaya itu lagi, tetapi sedikit lebih redup dari sebelumnya. Sampailah mereka di Kalimati, tempat tenda mereka didirikan. Karena lumayan lelah, akhirnya Andi memutuskan untuk beristirahat sebentar sebelum turun. Saat Andi tertidur, Yuli keluar tenda untuk mencari angin. Tak sadar, Yuli melamun sambil duduk di depan tenda. Yuli dikejutkan oleh seorang pendaki yang menyuruhnya untuk tidak melamun. Lalu mereka pun mengobrol dan berkenalan. Pendaki itu bernama Hanafi. Singkat kata, Yuli dan Andi siap-siap untuk turun. Saat Andi mengemas barang-barang, Yuli seperti mendengar suara yang memanggilnya dari arah atas. Dia pun berjalan mendekati sumber suara. Saat Yuli berjalan ke arah puncak, dia dihadang oleh Hanafi. Hanafi memberitahu Yuli kalau bukan ke sana jalan pulang. Tak hanya itu, saat perjalanan turun, Yuli melihat seperti banyak rumah dan salah satu dari penghuninya melambaikan tangan padanya seolah memintanya untuk berkunjung. Padahal pas naik, Yuli nggak lihat apa-apa di situ. Tanpa sadar, Yuli pun berjalan belok ke arah rumah itu, namun ditahan oleh Andi. Karena Andi merasa ada yang tidak beres dengan Yuli, akhirnya mereka berjalan sambil bergandengan. Jangan baper guys, mereka adik kakak. Sesampainya di Ranukumbolo, Yuli mendengar seperti ada orang yang minta tolong dari arah jurang. Dia langsung melepaskan genggaman tangan Andi dan berlari ke arah jurang itu. Andi sulit untuk mengejar karena beban yang dia bawa. Ketika Yuli hampir sampai jurang, ada yang menarik tangannya. Ternyata Hanafi yang menariknya. Tak lama, Andi sampai ke bibir sungai tempat Yuli berada. Andi melihat Yuli seperti sedang berbicara dengan seseorang. Yuli berkata kalau dia bersama Hanafi. Andi merinding karena tidak ada seorang pun di sana selain mereka. Ternyata Hanafi adalah sosok tak kasat mata guys. Seolah sadar bahwa Hanafi adalah sosok penunggu di gunung itu, akhirnya Andi meminta Hanafi untuk tetap menemani perjalanan adiknya. Walaupun katanya Andi tidak bisa melihatnya. Mulai saat itu, mereka berjalan turun kembali, kali ini bersama Hanafi. Hanafi terus menemani mereka hingga akhirnya mereka sampai di Ranukumbolo. Sebelum berpisah, Hanafi berpesan pada Yuli, jika nanti dia datang lagi ke Semeru,
Yuli diminta untuk datang mengunjungi tempatnya dan mendoakannya sambil menunjuk ke arah belakang tenda. Setelah itu, Yuli diminta untuk menutup matanya. Lalu Hanafi mengusap mata Yuli. Setelah Yuli membuka matanya, Hanafi menghilang. Tak hanya itu, dia juga sudah nggak bisa lagi melihat makhluk halus di sekitarnya. Akhirnya, Yuli beristirahat untuk kembali pulang keesokan harinya. Hanafi adalah seorang pendaki yang meninggal di Gunung Semeru pada tahun 2009 lalu guys. Konon, sosok Hanafi masih selalu menolong pendaki di Gunung Semeru dari keadaan yang berbahaya. Wah, Mas Hanafi ini baik banget ya. Masih banyak bantuan yang diterima Yuli dari Hanafi. Lengkapnya bisa kalian saksikan di channel YouTube Good Night yang linknya sudah kami tulis di deskripsi. Pendaki Alex, Gagah, dan Iqbal di Gunung Slamet. Last but not least, cerita ini dikisahkan oleh Bang Alex di kanal YouTube RJL5 tentang pendakiannya ke Gunung Slamet pada Januari tahun 1985 lalu bersama kedua sahabatnya, Gagah dan Iqbal. Mereka tersesat di Gunung Slamet selama 14 hari. Kejadian ini bahkan sampai dijadikan sebagai peristiwa nasional. Beritanya muncul di mana-mana. Keanehan pertama terjadi pada awal perjalanan naik. Saat itu, Alex melihat seperti ada dua bangunan di pos Samarantu. Namun, saat temannya mencoba mengarahkan lampu senter ke arah bangunan tersebut, tiba-tiba aja bangunan itu hilang. Setelah kejadian itu, entah kenapa, Alex mulai merasa ragu pada perjalanan kali ini. Dia merasa gentar, padahal itu adalah kali ke-13 dia mendaki gunung. Singkat kata, saat mereka akan turun setelah dari puncak, mereka tersesat. Dan saat mereka sedang mencari jalan untuk turun, Alex terjerembab ke jurang. Tiba-tiba, Iqbal melompat juga ke bawah untuk menyelamatkan Alex. Iqbal terjatuh menimpa Alex. Kepala Iqbal terbentur kepala Alex. Kacamata yang dikenakan Iqbal pecah. Dan pecahannya masuk ke mata kirinya. Aduh, ngilu banget guys. Darah pun bercucuran dari matanya, dan Alex segera mengeluarkan pecahan kaca dari matanya. Alex agak kesal karena Iqbal gegabah untuk melompat. Padahal Iqbal itu pembina pramuka, harusnya dia lebih hati-hati. Akhirnya mereka kembali naik dengan bantuan Gagah di atas yang menarik mereka menggunakan akar-akar di sekitarnya. Lalu mereka membangun bivak untuk bermalam di situ. Hari berikutnya mereka melanjutkan perjalanan. Karena mereka bukan berada di rute pendakian, mereka melalui hutan yang masih sangat lebat, sehingga mereka nggak bisa berjalan seperti biasanya. Mereka merayap seperti hewan melata. Kebayang kan guys? Karena mereka merasa melewati jalan yang itu-itu aja, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dan bermalam satu malam lagi. Sampai akhirnya begitu terus selama beberapa hari. Kondisi Iqbal juga semakin parah. Karena setelah dia melompat untuk membantu Alex sebelumnya, dia juga sempat jatuh ke jurang setelahnya. Akhirnya mereka kembali membangun bivak di samping sungai yang mengering. Gagah saat itu berinisiatif untuk turun guna mencari bantuan, sedangkan Alex tetap di situ menemani Iqbal yang mulai melemah. Sudah beberapa hari, baik Gagah ataupun bantuan gak kunjung datang. Alex dan Iqbal masih berada di tempat yang sama dengan hanya memakan tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar mereka. Semakin hari, kondisi Iqbal semakin lemah, hingga ia berpesan pada Alex, kalau dia mati di sini, Alex harus siap untuk melihat mayat kedua. Alex bingung dan bertanya maksudnya. Iqbal pun mengaitkan hal ini pada sesuatu yang Alex lihat di pos Samarantu saat mereka memulai pendakian. Tentang Alex yang melihat dua bangunan yang tiba-tiba hilang. Seakan tahu arti dua bangunan itu, Iqbal mengatakan pada Alex kalau bangunan itu berarti akan ada dua yang mati. Masih ada percakapan lain yang masih membekas di benak Alex sampai saat ini. Saat Iqbal mengatakan bahwa gunung terakhir yang ingin dia daki adalah Gunung Slamet. Dan Iqbal juga bilang, kebanyakan
Pendaki yang mati di gunung itu biasanya mati di gunung yang dicita-citakan. Saat itu Alex masih mencoba untuk bergurau, untuk mencairkan suasana yang mulai gak mengenakan. Tak lama setelah itu, akhirnya Iqbal menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan tenaga yang tersisa, akhirnya Alex menutup tubuh Iqbal dengan pakaian yang ada sebagai tanda. Sehingga saat nanti dia meminta bantuan tim SAR, mungkin tanda itu akan lebih memudahkan mereka untuk menemukan jasad Iqbal. Alex pun meninggalkan jasad Iqbal dan segera mencari jalan turun untuk meminta bantuan. Pada hari ke-14, akhirnya Alex bisa menemukan pemukiman warga dan bertemu dengan seorang bapak di ladang. Hal yang pertama dia tanyakan adalah warung terdekat. Karena selama 10 hari terakhir, ia hanya memakan makanan yang ada di alam, seperti lalat, cacing, dan dedaunan yang rasanya sangat gak karuan. Singkat kata, akhirnya Alex sampai di base camp dan keadaan sudah sangat ramai. Karena ternyata sudah banyak polisi dan tim SAR yang melakukan pencarian. Mungkin pada rangkuman cerita ini tidak banyak kejadian mistis yang diungkap. Namun, ini adalah salah satu cerita yang memberi kita banyak pelajaran tentang persahabatan, perjuangan, dan solidaritas yang tinggi. Cerita lengkap bisa langsung dilihat di kanal YouTube RJL5 yang juga linknya sudah kami tuliskan di kolom deskripsi. Itulah 5 kisah paling mistis yang telah Mintelas rangkum tentang pendakian. Memang, setiap gunung mempunyai ruh dan jiwanya tersendiri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi saat kita berada di atasnya. Ada pesan yang harus dijunjung tinggi oleh siapa saja yang akan melakukan pendakian. Isinya, jangan mengambil apapun selain gambar. Jangan membunuh apapun selain waktu, jangan meninggalkan apapun selain jejak. Oh ya, dan jangan juga memaksakan diri untuk tetap melakukan pendakian jika dirasa keadaan sudah nggak mampu untuk melanjutkan ya guys. Karena gunung nggak akan kemana-mana. Puncak bukanlah akhir dari sebuah tujuan. Puncak itu hanya bonus. Pulang ke rumah dengan selamat adalah tujuan sebenarnya dari sebuah pendakian. Semoga rangkuman-rangkuman cerita di atas bisa bermanfaat untuk kita semua ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng ya. Karena Mintelas masih akan mengajak kalian untuk merinding bersama di video teman sekelas edisi malam Jumat selanjutnya.